Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar Perilaku Kelompok Memahami Kerjasama Tim. Yang saya hormati Ibu Rifda Abadia, SEM, SMCHCM selaku dosen perilaku organisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Amirana Syanhibah. Yang kedua, ada saya sendiri, Lucy Rahmawati. Yang ketiga, ada Agustina Santi. Yang keempat, ada Eko Satrio. Slide 1 akan dibacakan oleh Amirana Syanhibah. Yang pertama, definisi perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah interaksi antara dua individu atau lebih yang saling bergantung dan bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Yang kedua, ada jenis-jenis perilaku kelompok. Yang pertama ada formal. Formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan terstruktur tegas dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya, yaitu yang mempunyai dua jenis, yaitu kelompok komando, yaitu kelompok yang ditetapkan oleh bagan. Yang kedua ada kelompok tugas, yaitu terbentuk dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Yang kedua ada informal, yaitu kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok terbentuk karena mempunyai tugas dan proyek tertentu. Yang kedua ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang mempunyai kesamaan-kesamaan tentang suatu hal atau umur, keyakinan politik, atau latar belakang etnis. Yang kedua ada tahap perkembangan. Yang pertama tahap pembentukan atau forming, yaitu tahap di mana anggota kelompok masih mencoba untuk mengenal satu sama lain dan menentukan tujuan dan peran masing-masing dalam kelompok. Yang kedua ada tahap konflik atau storming, yaitu tahap di mana anggota kelompok mulai bersaing dan perdebatan untuk memperebutkan peran dan pengaruh tahap kelompok. Yang ketiga ada penormaan atau norming, yaitu tahap di mana telah terbentuknya kohesi atau keterpaduan dalam kelompok, struktur kelompok solid, normat, dan aturan yang telah disepakati bersama. Yang keempat ada tahap pelaksanaan atau performing, yaitu tahap di mana setiap anggota mengetahui kewajiban, hak, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan tugas kelompok. Yang kelima ada tahap pembubaran atau adjourning, yaitu tahap di mana kelompok sudah mencapai tujuan dan tugasnya selesai. Kelompok kemudian bubar atau berpisah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Agustina Santi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Yang pertama, kohesi kelompok, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Yang kedua, ukuran kelompok, yaitu konsekuensi yang ditimbulkan semakin besar sebuah kelompok, maka kebutuhan anggota kelompok semakin besar juga. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Yang keempat, norma kelompok. Norma kelompok adalah sebagian besar standar yang mengatur perilaku di dalam kelompok. Yang kelima, pemikiran kelompok, yaitu sekelompok orang di mana keinginan untuk menyamakan sikap, keyakinan, dan perilaku dalam kelompok untuk menghasilkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama, kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya, karena dapat menentukan efektif tidaknya suatu kelompok. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kelompok secara umum telah diakui lebih baik kualitasnya daripada keputusan individual. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi memegang peran yang penting dalam suatu kelompok untuk tercapainya tujuan-tujuan. Yang keempat, konflik. Perbedaan atau pertentangan yang dialami suatu kelompok yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Selanjutnya, manfaat perilaku kelompok. Yang pertama,
meningkatkan produktivitas. Kelompok yang bekerja dengan baik dan saling mendukung dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi konflik. Perilaku kelompok yang efektif dapat mengurangi konflik antar anggota kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Kelompok yang bekerja dengan baik dan terbuka terhadap ide-ide dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mempercepat pembelajaran. Kelompok yang efektif anggotanya dapat saling belajar satu sama lain untuk mempercepat pembelajaran suatu kelompok. Slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang teknik pengambilan keputusan kelompok. 1. Teknik brainstorming, yaitu teknik ini melibatkan anggota kelompok untuk menghasilkan ide-ide secara bebas dan tanpa kritik terlebih dahulu. Yang kedua, metode Delphi. Teknik ini melibatkan sekelompok ahli yang memberikan pendapat secara anonim dan independen terhadap suatu masalah. Yang ketiga, teknik voting. Teknik ini yang dipilih anggota dari pilihan suara terbanyak. Yang keempat, ada teknik konsensus, yaitu teknik ini melibatkan anggota kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan negosiasi. Yang kelima, teknik nominal group teknik. Teknik ini melibatkan anggota kelompok untuk memberikan ide-ide secara individu. Kemudian ide-ide tersebut akan dikumpulkan dan diseleksi untuk dipilih yang terbaik. Berikutnya yaitu definisi kerja tim. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagi ide, tugas, tanggung jawab, serta berkoordinasi secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh individu secara sendirian. Selanjutnya yaitu karakteristik tim yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Tim yang efektif harus memiliki tujuan yang sangat jelas dan dipahami oleh setiap anggota, sehingga anggota tersebut dapat fokus pada tujuan tersebut. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi efektif adalah kunci dalam tim. Anggota tim harus merasa nyaman untuk berbagi ide, informasi, dan masalah. Komunikasi terbuka membantu mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman. Yang ketiga, rasa saling percaya. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam tim yang efektif. Anggota tim harus merasa percaya satu sama lain dan percaya pada kemampuan dan niat baik masing-masing anggota. Yang keempat, kepemimpinan bersama. Di dalam tim yang efektif, kepemimpinan tidak hanya terpusat pada satu individu. Anggota tim harus memiliki kesadaran kepemimpinan bersama seperti aktif berkontribusi dan menjalankan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu manfaat dari kerja tim. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Pembagian tugas sesuai keahlian dan minat anggota, tim harus memiliki tanggung jawab satu sama lain, saling membantu dan mendukung satu sama lain sehingga tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Perbedaan pengalaman dan sudut pandang pemicu pemikiran kreatif dan inovasi. Tim dapat menghadapi masalah dengan berbagai cara yang berbeda yang dapat kemungkinan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja, adanya pengakuan dan apresiasi dari rekan kerja dan kesempatan belajar untuk memperluas keterampilan dan pengetahuan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eko Satrio. Baik, terima kasih. Tantangan kerja. Tantangan kerja memiliki 4. Yang pertama, konflik. Konflik dapat muncul karena ambiguitas peran dan kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal di antara anggota tim. Solusinya yaitu memerlukan kolaborasi antar profesi, komunikasi yang efektif, dan mendengarkan secara aktif. 2, yaitu kurangnya akuntabilitas. Ketika anggota tim tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dan rasa hormat di antara anggota tim. Solusinya yaitu pemimpin tim harus menetapkan harapan dan pedoman yang jelas untuk tanggung jawab setiap anggota tim. 3, yaitu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, penundaan, dan kesalahan. Solusi yaitu anggota tim harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif, mendengarkan satu sama lain secara aktif dan memberikan umpan balik. 4, yaitu perbedaan kepribadian.
gaya kerja, dan latar belakang budaya. Solusi anggota tim harus berpikir terbuka, penuh hormat, dan bersedia berkompromi. Selanjutnya yaitu strategi untuk membangun dan mempertahankan tim yang efektif. Satu yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antar anggota tim dan pemimpin sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta untuk meminimalkan kesalahpahaman. Dua yaitu menghargai perbedaan. Setiap anggota tim memiliki karakteristik yang keahlian yang berbeda-beda. Pemimpin harus menghargai perbedaan ini dan memanfaatkannya untuk membangun tim yang kuat dan efektif. Tiga yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu dapat membantu anggota tim untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kemampuan mereka. 4. Kolaborasi, yang mana anggota tim dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi serta memperkuat hubungan antara anggota tim. 5. Penghargaan, yang mana ini diberikan kepada anggota tim yang bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Selanjutnya, perbedaan tim dan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi. Tim berinteraksi secara teratur dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan kelompok tidak selalu berinteraksi secara teratur dan tidak selalu saling bergantung satu sama lain. 2. Kepemimpinan. Tim memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi anggota tim. Sedangkan kelompok tidak selalu memiliki pemimpin yang jelas. 3. Karakteristik anggota. Anggota tim memiliki peran dan tujuan yang sangat jelas dan spesifik dalam mencapai tujuan tim yang sedangkan anggota kelompok tidak selalu memiliki peran dan tujuan yang jelas dan spesifik. 4. Keputusan tim. Tim seringkali harus mengambil keputusan secara kolektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kelompok tidak selalu membutuhkan pengambilan keputusan yang terstruktur dan dapat bergantung pada individu atau mayoritas anggota kelompok. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.